Jadi teman-teman mohon izin ya, saya tidak bermaksud mengajari, hanya mengingatkan. Amal itu dibagi 3. Di amalan dengan fisik, ya tubuh, yang tidak menggunakan harta. Contoh sholat. Makanya sholat gak ada orang sholat bayar kan? Saya mohon izin Pak, mau sholat di Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro. Oh sholat apa? Sholat duha. Mau berapa rakaat? Ngambil yang 8. Baik, setiap rakaatnya 50.000. Gak ada. Dia orang sholat ya sholat, fisik dia, fisikal. Ada ibadah yang kedua, itu ibadah harta saja. Nggak pakai fisik. Ya, nggak ada keterlibatan fisik di situ, kecuali sedikit saja. Harta. Contoh zakat, infak, ya, itu amalan harta. Jadi kalau teman-teman sedang seperti ini, ada kotak, saya kan, lewat, nah, itu bukan mobil-mobilan, kotak infak. Ya, nah, kalau anda ingin beramal, anda masukkan silakan. Ya, makanya dituliskan di situ, kotak infak isi geser, itu. Ini cuma digeser. Kalau ada silahkan. Nah ada yang ketiga, perhatikan baik-baik. Ada amalan yang menggabungkan antara fisik dengan harta. Saya mau kasih ilustrasi ya, mohon izin sekali. Ibadah fisik saja, itu pahalanya tinggi. Pahalanya tinggi. Sholat misal. Sholat itu kalau sendirian dikerjakan, bukan di masjid, tidak berjamaah. Paling minimal 10 pahalanya. Paling minimal. Tahu dari mana Ustaz? Quran surah ke-6 ayat 160. Kita perbandingan sedikit. Quran surah 6 Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati, siapa yang mampu mengerjakan satu kebaikan yang bernilai pahala. Teman-teman ingat baik-baik, hasanah itu artinya kebaikan yang punya nilai pahala. Di saat dikerjakan, maka pahala dituliskan, itu hasanah namanya. Nanti di akhirat, hasil pahala itu dikalkulasi, diwujudkan dalam bentuk hadiah pemberian, surga itu. Makanya kita minta di dunia itu setiap perbuatan harus jadi pahala. Harus jadi hasanah. Makan jadi hasanah, minum jadi hasanah, sholat jadi hasanah. Makanya kita sering berdoa kepada Allah, dunia semua perbuatan jadi hasanah, di akhirat hasanah diberikan kepada kita nilainya. Maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201, paling kanan sebelah bawah di mushaf, untuk menyampaikan berita itu. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi di dunia dapat hasanah, di akhirat diberikan nilainya. Kalau orang sudah punya banyak koleksi pahala, maka dia akan terbebas dari neraka. Terbebas dari neraka. Makanya ayatnya diteruskan, waqina adzabannar. Nah, salat itu termasuk perbuatan hasanah. Saat dikerjakan ada pahala. Karena itu salat disebut dengan hasanah. Quran surah ke-11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Ya kata Allah, tunaikan salat dengan benar dari mulai 2 sisi siang, subuh sampai dengan ke asar. Kemudian sampai ke malam, ke maghrib teruskan ke isya. Innal hasanat. Salat itu, semua salat yang dikerjakan bentuknya jamaah, itu dia hasanat. Jadi punya nilai pahala. Saat dikerjakan dapat pahala. Berapa pahalanya? Mohon izin, ketika Anda mulai takbir selesai salam, kalau sendirian, tidak berjamaah, dan bukan di masjid, 10 nilainya. Dari mana taunya? Kembali ke Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan hasanah, maka poinnya, falahu asyru amsalihah, 10 poinnya. Nah, poin 10 itu jangan dihitung 1, 2, 3, 4, tidak. Poin 10 itu, 1 keduanya bisa 500 tahun. 2 ketiga bisa 500 tahun. Dan nanti saat akan wafat, dalam sakarat ditampakkan. Makanya banyak orang menyesal. Ya Allah, kenapa saya nggak kerjakan tahajud? Ya Allah, kenapa saya nggak tahajudnya nambah rakaat? Ya Allah, kenapa saya nggak duha? Ditampakkan semua kebiasaannya. Termasuk yang maksiat pun ditampakkan, makanya gelisah. Ya, akan terjadi teman-teman. Itu saat kita akan pulang. Dan kita akan wafat. Kalau kita nggak berbekal sekarang, maka malu kita menghadap Allah. Apalagi banyak berbuat maksiat. Saya demi Allah, tadi pagi saya katakan. Anda saja berbuat yang kotor. Anda misalnya orang Sumatera, merantau ke Jakarta. Di Jakarta dikenal sebagai penjahat yang sangat ulung. Perampok, pembunuh, pemabuk, segalanya. Tanyakan pada jiwa Anda. Apakah Anda mampu pulang ke Sumatera menatap ibu yang telah melahirkan Anda? Berani nggak natap wajah ibu Anda yang melahirkan Anda? Dan Anda dikenal sebagai penjahat yang sangat buruk. Pelaku maksiat. Berani nggak natap wajah ayah Anda? Yang telah mendidik Anda, menyayangi Anda, menemani Anda saat tidur. Berani nggak? Dengan hal yang sama, Anda berbuat banyak maksiat, berani nggak menghadap Allah di kemudian hari dengan maksiat yang dikumpulkan? Apa nggak takut ya? Makanya ketika kita kumpulkan bekal itu untuk pulang, karena suatu saat kita pulang dan semua akan ditampakkan.
Nampak saat sakarat, tampak. Nah ini hasanah. Poinnya 10. Nah yang paling menarik adalah, saya kembalikan lagi, perhatikan baik-baik. Ini poin 10. Kalau berjamaah 27. Dalilnya salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah lebih utama daripada sendirian, pahalanya 27. Kalau dikerjakan di masjid, mampu ke masjid, itu baru datang masjid langsung dapat 25 di hadis Muslim. 25 itu dihitungnya kayak tadi, 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun. Kalau Anda kerjakan lagi, mohon izin, tambah lagi, naik lagi. Ini fisik. Yang harta, karena tidak semua memilikinya, maka digandakan lebih daripada yang fisik. Minimal 700 kali lipat. Dalilnya Quran surah kedua ayat 261, paling kiri sebelah atas. Anda infak. Keluarkan. Tidak semua bisa infak. Kalau sholat semua bisa. Karena itu zero tolerance, tidak ada toleransi kecuali kematian. Tidak bisa berdiri, boleh sholat sambil duduk. Tidak bisa duduk, boleh sambil berbaring. Sambil berbaring sulit dengan berkedip. Tak bisa berkedip, kita sholatkan. Ada semua. Selesai. Tapi harta tidak semua orang bisa. Karena itu ketika mengeluarkan harta, pahala lebih banyak dibandingkan fisik. 700 kali lipat. Ya kata Allah, perumpamaan orang infak. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Seperti orang menanam satu benih. Ambatat sab'a sanabil. Tumbuh jadi 7, 1 kali 7. Fikulli sumbulati mi'atu habbah. Setiap tangkainya kalikan 100 benih lagi. 1 kali 7 kali 100, 700 kali lipat. Sekarang, kalau ada orang yang mampu menggabungkan keduanya, fisik dan harta, berapa pahalanya? Sedang gak ada hitungan lagi, surga pahalanya. Ibadah fisik dan harta kalau digabungkan, kalau benar ibadahnya, itu pahala yang sebanding gak ada yang lain kecuali surga. Contoh paling besar, jihad fisik dengan harta. Konkretnya, seperti yang haji sekarang. Bukankah untuk haji mengumpulkan harta dulu? Ada yang jual tanah, jual kebun, jual pakaian, jual emas. Kemudian mohon izin, bukankah di sana ada ibadah fisik? Tawaf, berputar, sa'i. Makanya Nabi memberikan apresiasi tinggi ketika berhasil hajinya. Perhatikan kalimat Nabinya. Al-hajjul mabruru, laisa lahul jaza' illal jannah. Haji yang berhasil merubah pribadinya menjadi baik. Teman-teman izin, haji mabrur itu bukan haji yang diterima. Kalau haji yang diterima namanya haji makbul. Ingat itu. Mabrur dari kata birrun. Birrun itu artinya kebaikan yang muncul setelah yang kotornya hilang. Setelah yang tidak baiknya hilang. Disaring, yang kotor keluar. Marahnya hilang, muncul sabar. Maaf, sombongnya hilang, tawadhunya muncul. Di ketika yang kotornya dibuang, baik yang muncul birrun namanya. Orang haji itu dia mengoreksi diri saat Arafah. Dia kenali sifat buruknya. Begitu dia kenali, dia bertobat. Ini yang sering mempelesetkan saya. Ini yang sering menjadikan saya buruk. Dikenali pertama nafsu saya. Nafsu ini faktor pertama, bukan karena orang lain. Ketika seseorang berbuat salah, itu bukan faktor eksternal yang pertama. Pertama internal, karena ketidakmampuan mengendalikan nafsu dia. Anda duduk depan rumah, tiba-tiba lewat kawan, terus dia nggak nyapa. Anda marah misalnya. Marah itu bukan karena dia nggak nyapa, karena Anda tidak mampu mengendalikan amarah. Sebenarnya sederhana, dia nggak nyapa, kita sapa. Bro, apa kabar akhi? Assalamualaikum. Wih, waalaikumsalam. Maaf gak kelihatan. Iya udah gede gini masih belum kelihatan juga. Selesai. Tapi karena nggak mampu mengendalikan amarah, marah. Nah, faktor terbesar dalam nafsu yang tidak bisa dikendalikan, sulit, itu disebut dengan aqabah namanya. Aqabah. Kadang-kadang kita bisa kendalikan, cuma maaf ya, lingkungan terdekat memengaruhi kita berbuat buruk. Suami baik, istri agak kurang. Papa gimana sih? Papa ini udah 4 tahun jadi bupati, Pak, tinggal setahun lagi. Masa yang camat aja udah Ferrari? Papa masih Avanza. Naik tiap hari gitu begitu ya. Sehingga dia berubah. Atau terbalik. Istri salihah, dia pakai jilbab bagus, baik. Suami kebalik. Mama papa ada family gathering, sebentar aja 30 menit, semuanya gak pakai kerudung. Mama copot dulu kerudungnya. Diperintahkan untuk melepaskan jilbabnya. Terbalik. Atau ayah, ibu baik, anak yang kurang baik karena lingkungan. Maka ini pengaruh sekitaran disebut wusta namanya. Wusta. Ada ayah baik, ibu baik, anak baik. Cuman ayah dapat mutasi pekerjaan. Pindah ke kantor, dapat lingkungan yang gak baik. Diajarin cara nyogok, diajarin cara merubah angka,
kan? Diajarin manipulasi, diajak ke tempat mulai olahraga bergeser, ada sedikit bumbu maksiatnya. Itu faktor jauh, ula namanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jauh dia, kecil nilainya. Maka itu yang sering membuat terpeleset. Dalam bahasa Arab disebut dengan zalafa, zalatil lisan. Zalat dengan zalaf, terpeleset. Kalau terpeleset kencang tambah dal, izdalafa, muzdalifah sifatnya. Ya, pergi kita ke sana, makanya kita lontar tuh, pergi berangkat. Dilontar keburukan itu, bukankah yang dilontar pertama kali orang haji adalah yang aqabah, nafsunya? Makanya orang kalau benar hajinya, saat Arafah dia kenali buruknya. Ada yang berangkat tahun ini? Ya, saya doakan mudah-mudahan insya Allah dimudahkan ya, semua jemaah ya. Yang belum berangkat pun insya Allah dimudahkan untuk berangkat ya. Ya dia cukup dengan amin, nabung ya, disiapkan dari sekarang. Nabung supaya terwujud ya. Sekarang lihat sini. Sebelum berangkat catat dulu yang kurang apa, perbaiki semuanya. Jadi nyampe di sana jelas. Dia begitu melontar tanya. Sebelum melontar tanya, suami tanya istri. Mama aku mungkin banyak salahnya, kurang apa, tunjukkan cermin kehidupan kita, catat satu-satu. Begitu sampai Arafah kita sesali, taubat di situ. Istri tanya juga pada suami, papa aku apa kurangnya? Oh banyak mah, tulis aja gitu, tulis. Gak apa-apa, nyampe sana lontar. Bismillah ya Allahu Akbar, lontar. Begitu dilontar, hilanglah jeleknya. Maaf ya, amarah hilang, sombong hilang, riya hilang, tersisa yang baiknya. Nah ketika yang baik ini muncul, birrun namanya. Kalau melekat pada orangnya, maka berubah kata birrun jadi mabrur namanya. Maka muncul istilah haji mabrur. Haji yang bisa merubah pelakunya jadi lebih baik dari sebelumnya. Karena itu sifat hajinya dilekatkan kepada dirinya. Karena dia mendapatkan satu gambaran yang besar, surga. Bukan 10, 20, 100 lagi, tinggi. Di saat haji dia minta ampun, diampuni, dosa gugur semua. Kemudian pahala dapat. Makanya kalimat nabinya, jaga betul itu. Kamu sudah haji. Karena itu sifat haji itu dilekatkan oleh orang Arab dalam bentuk panggilan. Ya haj, hei orang yang sudah haji. Ingat, itu bukan gelar. Kalau Anda sudah haji, kemudian dipanggil Pak Haji, Bu Haji, itu kalimat yang Allah titipkan lewat lisan orang lain untuk mengingatkan kita. Kamu sudah diampuni dosanya, banyak pahala. Jangan lagi berbuat maksiat untuk menukar surgamu. Ya, ingat baik-baik. Jangan kita kemudian jadikan sebagai gelar, karena ibadah nggak ada gelarnya. Silahkan cek, kalau ada gelar di ibadah, tentu di Islam akan banyak gelar. Gelar tanpa wisuda. Adi Hidayat SHI, Sholat Haji Infak. Nggak ada. Jadi kalau dipanggil haji, artinya, Pak, Anda sudah haji ya, jangan maksiat lagi. Ya, jadi jangan terlampau, langsung merubah penampilan, langsung bikin status, alhamdulillah selama ini mimpi saya tercapai, jadi haji. Mas Dimas, lewat aja. Pak Haji Dimas, assalamualaikum. Hati-hati.